Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Andreas Pili, guru pendidikan agama Katolik di SD Impres Komang, sekaligus mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 25869050173. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Ini kartu ujian saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sekarang sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Pak Guru minta satu orang untuk maju ke depan pimpin doa. Sebelum berdoa kita sama-sama nyanyi. Tepuk jari 1, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Mari kita mendekati dalam doa dan belakang. Salam Maria, berahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Sebagai anak sekolah yang baik, kita mesti ada yang namanya rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara kita. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Pak Guru mau absen dulu. Kira-kira ini hari siapa yang tidak hadir? Lingkus dan Egidius. Mereka kenapa tidak hadir? Mengingatkan kembali pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang Ester, perempuan yang pemberani. Di pelajaran itu Ester mengajarkan kepada kita tentang beberapa sikap yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita, yaitu kesederhanaan, kerendahan hati, kecantikan hati, dan sikap peduli terhadap sesama. Pak Guru mau membacakan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, alat tulis seperti buku dan buku. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Dan yang terakhir adalah jangan mengganggu teman. Hari ini kita belajar dengan tema Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Ayo sama-sama. Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenali kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth sebagai bagian dari rencana kasih Allah yang dinyatakan melalui peran perempuan
iman yang hidup. Tepuk salut. Menyimak cerita yang berjudul Macan Besar Bernyali Ciut Seperti Tikus. Macan besar bernyali ciut seperti tikus. Dikisahkan ada seekor tikus sangat ketakutan ketika menjumpai seekor kucing. Tikus ini bertubuh kecil sedangkan kucing berbadan besar. Oleh karena itu, si tikus ini mencari akal supaya dia berani menantang kucing. Ia meminta pertolongan seorang tukang sihir untuk menyulapnya menjadi kucing. Tukang sihir menyetujuinya dan tikus pun menjadi seekor kucing. Tetapi, ketika jalan-jalan sore si tikus yang sudah menjadi kucing ini melihat seekor anjing, dan dia pun ketakutan. Akhirnya dia pergi lagi ke tukang sihir dan meminta untuk mengubahnya menjadi seekor anjing. Dari tikus, berubah menjadi kucing, dan sekarang telah menjadi anjing. Pada suatu saat ia melihat seekor macan. Ia sangat ketakutan ketika melihat macan tersebut. Dia menggunakan cara yang sebelumnya, yakni meminta bantuan tukang sihir untuk mengubahnya menjadi seekor macan juga. Tetapi kali ini si tukang sihir menolak permintaan tersebut. Bahkan si tukang sihir itu berkata kepadanya, "Saya akan mengubahmu kembali menjadi seekor tikus. Karena sia-sia bantuanku, saya mengubahmu menjadi seekor macan, tetapi nyalimu tetaplah seekor kucing." Mengapa tikus takut ketika menjumpai kucing, anjing, dan macan? Karena dia punya nyali kecil. Tepuk tangan untuk Urbanus. Apa lagi? Berdiri. Karena dia punya badan besar. Apa usaha tikus supaya menjadi pemberani? Apa usaha tikus supaya menjadi pemberani? Silakan. Dia meminta bantuan penyihir untuk apa? Untuk mengubahnya menjadi kucing atau anjing atau macan. Cerita tadi mengajak kita untuk memiliki hidup yang baru. Hidup baru itu, yang baru itu seperti semangat kita, sikap kita. Bukan tentang pakaian atau materi. Sekarang kita sama-sama mendengarkan teks kitab suci, apa isi kitab suci, sambil melihat teks yang ada di atas meja. Lukas, bab 1, ayat 26-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas, bab 1, ayat 38-56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zaharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegiranganku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kita sudah mendengarkan teks kitab suci tadi, yaitu tentang yang pertama tentang pemerintahan kelahiran Yesus, pemberitahuan kelahiran Yesus, dan yang kedua tentang Maria dan Elisabet. Pak Guru mau tanya, siapa yang datang ke kota Galilea? Silakan. Malaikat. Malaikat siapa? Gabriel. Malaikat Gabriel. Siapa yang bertunangan dengan Maria? Berdiri. Siapa saudaranya Maria? Silakan. Elisabet. Tepuk tangan. Kabar apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria? Ya. Kabar itu adalah Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Dari kisah ini kita belajar bahwa Maria mengajarkan kepada kita ketaatan kepada rencana Allah. Walaupun belum sepenuhnya kita mengerti. Ayo kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Ramsam-sam sambil bergerak. We
soal yang ada itu. Oke, sekarang kelompok 2 maju presentasi hasil kerja kelompok. Silakan. Teman-teman, kami mau mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan nama saya Jati. Silakan dari saya. Nomor 2. Apa kabar gembira yang dibawa malaikat kepada
hormati bapak, ibu guru, dan teman-teman sekolah. Tidak menyontek pada saat mengikuti ujian. Berpakaian yang rapi dan sopan. Tidak mengambil barang milik teman tanpa pengetahuan teman. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Tepuk hebat untuk kelompok 2. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Silakan duduk. Berikut kelompok 3. Silakan duduk. Siapakah nama malaikat yang datang kepada Maria? Malaikat Gabriel. Nomor 2. Apa kabar gembira yang dibawa malaikat kepada Maria? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Nomor 3. Bagaimana jawaban Maria saat mendengarkan kabar dari malaikat? Maria menerima kabar itu dengan menjawab sesungguhnya, "Aku ini adalah hamba Tuhan, berilah padaku menurut perkataanmu." Nomor 4. Siapakah Elisabet dan apa hubungannya dengan Maria? Elisabet adalah seorang perempuan di kota Yehuda, istri dari Zakaria. Hubungannya dengan Maria adalah saudara dan Elisabet adalah bersaudara. Nomor 5. Apa yang terjadi ketika Elisabet mendengar salam Maria? Berpakaian dan rapi dan sopan, tidak mengambil barang milik teman tanpa pengetahuan teman tersebut. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Tepuk hebat untuk kelompok 3. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Oke, silakan duduk. Nah, kita berdiri dulu. Ayo, berdiri. Tepuk semangat. Ulang, satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan anak-anak. Sekarang kita menuliskan refleksi kita. Kita berefleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Masing-masing orang sendiri-sendiri, jangan saling lihat. Sudah? Oke. Sekarang silakan kumpul itu. Mari. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Maria dan Elisabet mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, yaitu
bersedia menjawab rencana Allah, hidup dalam ketaatan, dan selalu bersyukur serta sukacita. Sekarang, mari kita secara bersama-sama membacakan doa yang ada di layar. Silakan mulai. Selalu taat pada rencanamu seperti Maria dan Elizabeth. Semoga selalu bersyukur dan hidup penuh sukacita dalam kasih-Mu. Amin. Ayo kita tetap berdiri, kita menyanyikan salah satu lagu Maria. Di Lourdes di gua, 1, 2, 3. Di Lourdes di gua, sunyi terpencil, tanpa Maria. Oke, selesai. Silakan, terima kasih. Kita sampai di sini. Silakan dulu.